Mas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, azani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Sebagaimana salawat dan salam pun senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu secara online, di mana ini adalah jadwal kita ya, setiap Selasa malam untuk membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kaum muslimin sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis yang ke-19, di mana hadis ini sudah kita pelajari juga pada pertemuan sebelumnya pada hari Kamis di pembahasan Riyadhus Shalihin ya, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ya. Dan di sini ya insyaallah kita akan mensyarah dari kitab Fathul Qawil Matin fi Syarhil Arba'in fi Syarhil Arba'in wa Tatimatul Khamsin karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala ya, ulama hadis abad ini dari kota Madinah An-Nabawiyah. Dan langsung saja para jamaah kita masuk ke pembahasan ya. Dan ini termasuk pembahasan yang penting ya, mencakup banyak hal ya, dan dari banyak hal itu ya kebanyakan adalah berkaitan dengan masalah akidah ya, berkaitan dengan masalah akidah, masalah rukun iman ya. Demikian pula masalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, masalah tauhid ya, dan lain sebagainya. Hadis ini dari sahabat mulia yaitu Abdullah bin Abbas, sebagaimana yang sebentar lagi akan kita baca. Baiklah para jamaah, bisa lihat ke layar di situ ya. Kita baca, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Nawawi mengatakan al-haditsu at-tasi'a asyara, hadis ke-19. Ya, hadis 19, subhanallah, tak terasa kita sudah berada di pertengahan dari kitab ini ya. Di tengah-tengah ya, dari kitab ini yang totalnya 42 hadis ya, begitu dekat dengan 21 ya. An Abil Abbas, dari Abul Abbas. Ya, siapa Abul Abbas ini? Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas yang masyhur ya, sering beliau ini dipanggil dengan Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah seorang sahabat ya, bapaknya juga adalah seorang sahabat, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ya. Abbas ini adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Abdullah ini adalah sepupu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau ya dilahirkan ya
3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ya, jadi dilahirkan di kota Makkah. Ya. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, beliau berumur 14 tahun. Ya. Beliau berumur 14 tahun. Ya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, adalah salah satu sahabat yang itu banyak memiliki atau banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu lebih dari 1.000. Demikian pula Ibnu Abbas ini terkenal dengan Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, ya, sebagai ulama dari umat ini, ya, dari kalangan sahabat dan pakar tafsir, ya, pakar tafsir dari kalangan sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini Abdullah ibnu Abbas. Nah, dia adalah orang yang begitu paham, ya, tentang Islam. Ya. Banyak dari para kalangan tabi'in, ya, bahkan sahabat, ya, yang mengambil ilmu, ya, dari Abdullah ibnu Abbas ini. Ya. Banyak hal-hal yang luput dari sahabat, ya, tapi diketahui oleh Ibnu Abbas. Ya. Bahkan beberapa, ya, dari sahabat senior, ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ini kalau Ibnu Abbas berbicara maka Umar itu diam, ya, maka Umar diam. Karena beliau seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, banyak kita temukan, ya, ucapan-ucapan beliau, ya, ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim, ya, ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim, ya, pemahaman beliau begitu mendalam. Dan itu, ya, pemahaman beliau begitu mendalam, demikian pula beliau, ya, termasuk dari ulama dari kalangan sahabat, termasuk dari para pemikul ilmu, pembawa ilmu yang menyampaikan ilmu hingga akhirnya bisa sampai kepada kita, ya, di antaranya adalah karena sebab doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pernah suatu ketika, ya, Ibnu Abbas ini menginap di rumah khalahnya, ya. Khalah itu bibi dari pihak ibu, ya. Bibi dari pihak ibu atau saudari dari ibunya, yaitu Maimunah bintul Harits, ya. Dan Maimunah bintul Harits ini adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Istri, ya, atau seorang wanita sahabiat yang terakhir yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintul Harits. Nah, Ibnu Abbas suatu ketika menginap di rumah bibinya, ya, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang, yaitu ada keperluan buang hajat, ya, atau buang air, ya. Kemudian Ibnu Abbas ini membawakan air untuk istinja, ya, atau air juga untuk wudu, ya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, Rasulullah bertanya, siapa yang meletakkan ini? Ya, ternyata kemudian Maimunah menjawab bahwa saya yang meletakkan ini adalah Ibnu Abbas, ya, adalah Ibnu Abbas, ya. Karena hal itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihu fid din, ya, berilah pemahaman yang mendalam kepadanya dalam urusan agama, ya, wa alimhu ta'wil, dan ajarkan padanya at-ta'wil, ya. At-ta'wil yang dimaksud adalah tafsir, ya, Al-Qur'an Al-Karim. Dan benar saja, ya, Allah kabulkan, dan Ibnu Abbas, ya, banyak menyampaikan ilmu seputar tafsir, ya, demikian pula banyak meriwayatkan hadis, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Beliau hingga meninggal dunia, ya, kurang lebih berumur 71 tahun, ya, menyampaikan ilmu, ya, di tengah generasi tabi'in pada saat itu, ya. Nah, ini sekilas seputar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau berkata, ya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, ya. Kata Ibnu Abbas, kuntu, ya, aku pernah di belakang Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam yauman, ya, di belakang Nabi, ya, pada suatu hari, ya. Jadi di suatu hari pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memanggilku, ya gulam, ya, wahai anak kecil, wahai anak kecil, ya, gulam. Ini panggilan dari anak kecil sampai, ya, sebelum umur balik, ya. Maka dipanggil dengan gulam. Ini sesungguhnya aku wa'allimuka kalimatin.
sungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, ya, sepatah, dua patah atau tiga patah kalimat. Ya. Nah, ini penekanan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, ya, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ya, syarahnya insya Allah nanti kita sampaikan, ya. Kita baca penjelasan dari beliau. Bismillah. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya, jagalah Allah, niscaya, ya, engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Ya, apabila engkau memohon, ya, atau berdoa, ya, maka mohonlah kepada Allah, maka berdoalah pada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, fas'in billah, maka mohonlah pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berarti masalah ibadah, ya, memohon atau meminta, berdoa dan minta pertolongan. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwa umat ini, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah bahwa andai saja umat ini, ya, mereka semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat padamu sedikit pun, melainkan dengan sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan bagimu, ya. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan sekiranya mereka pun berkumpul untuk menimpakan madarat padamu, ya, suatu madarat padamu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya, ya, melainkan dengan sesuatu yang memang telah Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapkan atasmu, ya, dari mudarat tersebut. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya, pena-pena mencatat amalan, ya, itu telah diangkat, dan lembaran-lembaran catatan amal itu sudah jaf, yaitu sudah kering, ya, sudah kering. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan pada riwayat selain Tirmidzi, ya, disampaikan, ihfazillah tajidhu amamaka, ya, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu, ya. Ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddati, ya. Kenalilah Allah di saat lapang, di saat luang, ya, di saat nyaman, ya. Niscaya dia akan mengenalimu di kala sempit, ya, di kala dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, bahwa apa yang luput darimu, ya, tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu, ya, maka tidak akan luput darimu, ya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna nasra ma'as sabri, bahwa pertolongan itu, ya, akan diberikan bersama dengan adanya kesabaran, ya. Wa annal faraja ma'al karbi, bahwasanya jalan keluar, ya, maka itu akan diberikan bersama dengan adanya kesulitan, ya, adanya kesusahan, kepayahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya di balik, ya, atau bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan, ya. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, ini para jamaah beberapa untaian kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, yang berisi nasihat-nasihat yang mulia, ya. Nah, kemudian kita pelajari perlahan demi perlahan, ya, perlahan penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Adapun yang pertama, ya, adalah ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, ya, niscaya dia akan menjagamu, ya. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, di hari Kamis, tapi kita ulangi lagi, siapa tahu kita ada yang belum paham atau mungkin bisa jadi lupa, ya. Karena dengan diulang-ulang ilmu itu akan semakin kokoh, akan semakin kuat, ya. Yang pertama, ihfadillah, ya. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadkan, saya dia akan menjagamu. Apa artinya? Ya, yaitu artinya adalah ihfad hududallah, jagalah batasan-batasan Allah, ya. Bagaimana cara menjaga batasan-batasan Allah? Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya.
Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Ya, yang utamanya adalah yang wajib, yang hukumnya wajib. Ya, rukun Islam, ya, rukun Islam dari salat, ya, demikian pula puasa, zakat, haji. Ya, kita berusaha untuk mengamalkan yang wajib-wajib itu. Ya. Wajtinabi nawahi, demikian pula, ya, menjaga batasan-batasan Allah dengan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, apa yang Allah larang maka harus kita tinggalkan. Ya, dari dosa-dosa besar, ya, atau yang pertama dan utama adalah yang harus kita tinggalkan adalah kesyirikan pada Allah, ya, baik syirik kecil atau besar. Kemudian dosa-dosa besar, ya, seperti 7 dosa besar yang dapat membinasakan, ya, selain syirik, ya, sihir, ya, demikian pula membunuh jiwa tanpa hak, ya, makan riba, makan harta anak yatim, ya, kemudian juga menuduh orang berbuat zina, termasuk juga lari dari medan perang ketika memang ada peperangan, ya, durhaka kepada orang tua, ya, minum khamr dan lain sebagainya dari hal-hal yang diharamkan, maka ini, ya, harus kita tinggalkan. Ya, berarti ketika seorang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia menjaga batasan, maka dia menjaga Allah. Ya. Selain itu juga adalah dengan membenarkan kabar-kabar dari Allah, ya, yang ada di dalam Al-Quranul Karim atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah. Ya. Ayat-ayat berkaitan dengan masalah kisah-kisah umat terdahulu, ya, demikian pula tentang akhirat, ya, tentang hari kiamat, tentang perkara gaib, ya, ini harus kita benarkan, ya. Tidak boleh kita mengingkari satu ayat pun, ya, tidak boleh, harus kita benarkan, harus kita yakini. Sebagaimana di antara menjaga Allah adalah dengan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan, saya ulangi, ya, di antara menjaga Allah juga adalah dengan melaksanakan peribadatan padanya atau beribadah kepadanya pada Allah sesuai dengan syariatnya. Ya. Bagaimana kita tahu? Ya, dengan belajar, mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita pelajari bagaimana taharah yang benar, bersuci yang benar, bagaimana salat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang benar, bagaimana haji yang benar, bagaimana umrah yang benar. Demikian pula bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya dengan benar. Ya, maka ini, ya, kita pelajari. Harus sesuai dengan tuntunan. Ya, tidak boleh dengan hawa nafsu kita, ya, tidak boleh dengan tata cara baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, ya, tidak ada sunnahnya dari beliau, tidak ada contohnya juga dari para al-khulafa ar-rasyidun, ya, para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Nah, ketika seseorang, ya, dia memperhatikan hal ini, ya, menjaga semua itu, ya, perintah Allah, larangan Allah, mendengarkan kabar dari Allah, beribadah sesuai dengan tuntunan, ya, maka balasannya adalah yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Menjaga di sini adalah mencakup menjaga dalam urusan dunia, urusan agama ini yang paling penting, ya, para jemaah sekalian. Ya. Dan yang kedua urusan dunia. Ya, dunia ikut, ya, dunia ikut insya Allah. Nah, karena yang penting harus kita perhatikan adalah urusan akhirat kita, urusan dunia ikut insya Allah, ya. Sekali lagi yang penting adalah urusan akhirat, urusan agama. Ya. Mau kita mau di Arab Saudi atau di Indonesia atau negara yang lainnya, yang pertama dan utama kita perhatikan adalah bagaimana kita beragama, ya. Bagaimana kita melaksanakan agama, bagaimana kita menerapkan agama. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ya. Adapun dunia, ya, sekali lagi itu ikut, ya. Mudah bagi Allah untuk memberikan dunia kepada hamba yang taat kepadanya. Ya. Dan berkaitan dengan masalah urusan dunia, ya, banyak halnya, saya ulangi, berkaitan dengan masalah urusan agama, ya, banyak Allah menjaga seorang, ya, seperti menjaga anggota tubuhnya, ya, diberi taufik untuk melaksanakan kebaikan, ya. Allah jaga hamba tersebut, ya, dari hal-hal yang membahayakan, termasuk Allah jaga, ya, dari itu pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, dari jalan yang lurus, ya. Maka ini adalah nikmat yang begitu mulia ketika Allah menjaga agama seseorang, ya. Kemudian juga balasan dunia, ya, ini berkaitan dengan masalah kesehatan badan kita, ya, demikian pula harta kita, keluarga kita, ya, maka itu ikut insya Allah, ya. Nah, ini bagaimana kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba benar-benar menjaga Allah, maka Allah akan membalasnya. Ya, sehingga ada sebuah kaidah, ya, dikatakan oleh para ulama bahwa al jaza min jinsil amal, bahwa balasannya itu sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Bahkan, ya, realitanya balasan Allah itu lebih
banyak, lebih jauh, lebih utama, lebih mulia, lebih melimpah daripada perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya. Bagaimana seorang, ya, dia beribadah pada Allah, ya, mungkin anggap saja 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ya, atau sesuai dengan umurnya, ya, itu pun belum dikurangi sebelum dia balik, kemudian dikurangi tidurnya, dikurangi santai-santainya, ya. Kemudian ketika dia beribadah pada Allah dengan waktu tersebut, ya, ya mungkin hanya beberapa tahun saja, ya, kemudian dibalas dengan surga, ya, tanpa batas selama-lamanya, ya. Maka balasan yang benar-benar luar biasa, balasan yang benar-benar sempurna dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ya, padahal, ya, tidak bisa kita bandingkan, ya. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmatnya, dan itu yang kita harapkan, yang dengan rahmat itu seorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan kalimat selanjutnya, ihfazillaha tajidhu tujahaka, ya. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu, ya, tujahaka, di hadapanmu atau bersama denganmu, ya. Ini maknanya adalah bahwa ketika seorang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan meliputi kita. Allah akan menjaga kita, akan peduli dengan kita, mengurusi urusan kita, baik urusan agama atau urusan dunia, ya. Mudah sekali, ya. Mudah sekali ketika Allah menjaga kita, maka Allah dengan mudah akan memberikan hal tersebut pada kita, ya. Nah, ini pentingnya para jamaah sekalian, ya, memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Ya, Allah akan bersama dirinya, ya, Allah akan memberi taufik kepada dirinya, Allah akan menjaganya, berikan dukungan kepadanya, dan seterusnya, ya. Kemudian poin yang ketiga, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, ya, atau berdoa, maka mintalah pada Allah, maka berdoalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau memohon pertolongan, meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan pada Allah, ya. Ini sebagaimana firman-Nya, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kalimat yang agung yang ada di dalam surat Al-Fatihah yang minimal kita baca, ya, sehari sebanyak 17 kali, ya, belum dalam salat-salat sunnah yang lainnya, ya. Maka akan lebih banyak, ya, seorang dia membaca ayat ini, ya. Namun banyak dari kaum muslimin tidak memahami maknanya dan tidak mengamalkan isinya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu semata kami beribadah. Berarti segala bentuk ibadah, ya, baik yang lahir maupun yang batin, ya. Baik berupa ucapan ataupun ucapan lisan ataupun perbuatan, ya. Maka semuanya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ya, demikian pula sembelihanku, ya, kemudian hidup dan matiku itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Berarti tidak boleh syirik di sini, ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu semata kita, ya, atau kami memohon pertolongan, ya. Dalam memohon pertolongan pada Allah, ya, dalam berdoa pada Allah, maka hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Kita curhatkan segalanya pada Allah, ya, kita sampaikan segalanya, kita keluhkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mudah bagi Allah untuk memberikan pada hamba, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, beliau pun membaca ayat ini, membaca Al-Fatihah, ya. Bahkan, ya, ulama, ya, mereka menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sehari semalam, ya, banyak melakukan ibadah salat, ya. Selain salat 17 kali salat wajib, ya, kemudian salat sunnah sebanyak 12 rakaat, ya. Kemudian setelah itu, selain daripada itu salat malam, ya. Salat malam sebanyak 11 rakaat atau bisa jadi 13 rakaat yang diawali dengan 2 rakaat ringan, ya. Maka minimal 40, ya, 40 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari semalam itu mengerjakan salat, ya. Nah, ini ketika seorang, ya, benar-benar dia menjaga salat, ya, salat wajib, salat sunnah, kemudian dia perhatikan ayat-ayat seperti ini, ya, maka ini, ya, akan sangat baik untuk dirinya, ya. Bahwa dia ketika menghadirkan ini, maka dia akan memahami segala macam ibadah hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Para jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ya. Seorang, ya, ketika dia berdoa, yang memohon, ya, dan doa itu adalah ibadah, maka dia hanya tujukan pada Allah semata, termasuk dalam memohon, ya,
berbagai macam hajatnya, segala hajatnya bahkan ya, maka hendaknya dia hanya tujukan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat ya. Urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan sekolah, urusan kuliah, ya, urusan bisnis, ya. Demikian pula urusan berkaitan masalah agama, ya, memohon kebaikan dunia dan akhirat, maka semuanya dia minta, ya, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Ini adalah seorang muslim, ya. Selain daripada itu, dia berusaha untuk mengambil sebab, ya, ketika memohon suatu, ya, suatu hal, ya, kemudian berusaha, ya, itu mengambil sebab berarti berikhtiar, ya. Dan jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala lini kehidupan kita, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, ya. Antusiaslah, semangatlah ya untuk melakukan atau untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagimu, ya. Wasta'in billah, dan jangan lupa engkau untuk memohon pertolongan pada Allah, ya. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah, ya. Dan jangan merasa lemah. Ya. Dalam segala hal para jamaah rahimanallah wa iyyakum, ya, maka ya seorang hendaknya dia ya gantungkan segala sesuatu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah, sampaikan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, wa'lam ya anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya. Ini artinya adalah ketahuilah sekiranya ya umat ini semuanya mereka berkumpul untuk memberikan hal yang bermanfaat bagimu, ya, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa? Kecuali dengan takdir Allah. Demikian pula sebaliknya, seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan mudarat padamu, maka mereka tidak akan melakukannya kecuali apa? Kecuali kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pena-pena catatan amal itu sudah diangkat, ya. Dan lembaran-lembaran catat untuk mencatat amal itu sudah kering, ya. Nah ini ya para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan ya bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Allah, ya, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah itu ya tidak ada yang bisa mencegah ya apa yang dia beli, apa yang dia beri, ya. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang dia cegah, ya. Jadi segala sesuatu tidak luput dari keinginannya, ya, dari kehendaknya, ya. Di antaranya dalam masalah ini tadi memberi manfaat atau memberi madarat, ya. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Catatan amal sudah selesai, ya, dan semuanya sudah ditakdirkan dan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, ya. Dan pasti segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini ya terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan, ya. Sehingga kewajiban kita pertama dan utama adalah mengimani ya takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang buruk, ya. Harus kita mengimani. Dan ini termasuk dari salah satu apa? Pokok keimanan, ya, dari rukun iman yang 6, ya. Kita harus mengimani adanya takdir yang baik ataupun yang buruk apa saja, ya, dalam hal yang sekecil, ya, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penggalan selanjutnya adalah riwayat dari selain Tirmidzi, di mana di situ disampaikan ya ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ya, di waktu lapang, di waktu luang, niscaya dia akan mengenalimu ya di waktu sulit, di waktu sempit, ya. Ini maksudnya ya, jadi ketika seorang ya di dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah pada Allah, menunaikan hak-hak Allah, ya. Dia mengikhlaskan amalannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lain sebagainya, ya, berbagai macam ibadah, ya. Dia senantiasa tujukan pada Allah, ya, dia mengingat Allah, dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan padanya kemudahan, ya.
akan menghindarkan dirinya dari kemudaratan, ya, di dalam atau ketika dalam keadaan sempit, ya. Ketika dalam keadaan kesulitan, dalam sempit, ya, dalam hal sulit, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan, ya, berikan padanya jalan keluar, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka, ya. Dan takwa yang sesungguhnya berarti dalam segala keadaan, ya. Takwa yang sesungguhnya ini yang kita diperintahkan, wattaqullaha, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, ya. Bertakwalah kalian pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya, ya. Dan sudah lewat hadis sebelumnya, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau pada Allah, ya, kapanpun atau dimanapun kau berada, ya. Berarti kapan saja dalam berbagai macam keadaan, baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang, kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di kala sendiri atau di tengah manusia, ya, baik di tengah manusia yang kita kenal dengan mereka, mereka kenal dengan kita, atau yang kita tidak kenal dengan mereka atau mereka tidak kenal dengan kita, maka ya kita, ya, berusaha untuk bertakwa dengan sesungguhnya, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, di antaranya dia dalam keadaan lapang bertakwa pada Allah, maka di kala sempit Allah Subhanahu wa taala akan berikan, yaj'al lahu makhraja, ya, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Ya, subhanallah para jamaah, ya. Kita kalau masing-masing kita melihat pada diri kita sendiri, ya, betapa jauhnya kita dari takwa yang sesungguhnya, ya. Dan kita masih berusaha, masih di jalan, ya, untuk berusaha mewujudkan takwa ini, ya. Terkadang kita gagal, kita ulangi lagi, terkadang kita gagal, kita ulangi terus seperti itu, ya. Belum, ya, kita benar-benar bertakwa pada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya takwa, Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah berikan pada kita banyak dari jalan keluar, ya. Ketika kita dapat musibah ada jalan keluar, ketika sakit diberikan kesehatan, ketika kita mendapat kesulitan Allah berikan kemudahan, ya, dan lain sebagainya, ya. Lalu bagaimana ketika seorang hamba itu benar-benar dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka betapa tidak bisa kita bayangkan, ya, enaknya, ya, mudahnya, ya, kelapangan, kemudahan, taufik, bantuan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan keluar dan segala hal, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak di situ saja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki padanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya seorang muslim, ya, ya, dia ketika mencari rezeki, ya, itu yang tidak, ya, itu yang dipikirkannya, ya, tidak hanya masalah urusan duniawi saja, ya, planning mendapatkan rezeki seperti ini, bisnis-bisnis yang umumnya orang pelajari, ya. Tidak itu saja, tapi dia, ya, tahu bahwasanya yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh umumnya orang, ya. Apa di antaranya? Ini bertakwa pada Allah, ya. Dengan takwa, ya, maka Allah akan berikan rezeki padanya, ya. Jadi dengan bertakwa, ya, dengan memperbanyak istighfar, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama, ya, dengan menyambung silaturahim, ya, dengan memperbanyak taubat, ya, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, ya. Sehingga ketika dia melakukan amalan-amalan ini, ya, dengan tulus, ya, sesuai dengan tuntunan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan padanya rezeki, ya, akan limpahkan baginya rezeki, ya, meskipun seorang muslim, ya, yang sejati dia tahu bahwasanya, ya, rezeki itu bisa melalaikannya, ya. Harta itu bisa melalaikannya. Kemudian akhirnya dia gunakan hal itu untuk kebaikan, ya. Demikian pula sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan berkaitan dengan masalah kisah Nabi Dzunnun, ya. Siapa Dzunnun? Yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ya. Allah mengatakan, walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, ya. Sekiranya Dzunnun, Nabi Yunus, ya, alaihissalam, yaitu tidak, ya, beliau ini tidak termasuk dari orang-orang yang banyak bertasbih, ya, memuji Allah, berzikir pada Allah, ya. Sekiranya beliau tidak seperti itu, ya, niscaya
dia akan tetap berada di perut ikan itu, ya, sampai hari kebangkitan. Ya, saya perut ikan itu akan menjadi kuburan baginya, ya, akan meninggal dunia di dalamnya dan terus seperti itu sampai hari kiamat. Ya. Kalau tidak apa? Kalau dia tidak banyak bertasbih pada Allah, memuji Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena dia banyak memuji Allah, banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Jadi dengan kata lain dia kenal Allah, ya. Dia kenal Allah di waktu senggang, di waktu luang, di waktu dalam keadaan nyaman, di waktu dalam keadaan enak, maka di kala sempit Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan padanya, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, ya, Nabi Yunus alaihi salam, ya. Sebagaimana demikian pula, ya, seperti kisah tiga orang yang, ya, secara singkat kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian ternyata ada batu besar yang menutupi pintu gua itu, ya. Kemudian masing-masing dari mereka bertawasul pada Allah dengan amal-amal soleh yang mereka miliki, ya. Bertawasul dengan amal-amal soleh yang mereka lakukan di kala lapang, di kala senggang, di kala dalam keadaan nyaman, ya. Seorang dari mereka bertawasul dengan birrul walidain, ya, berbakti pada kedua orang tua, ya. Yang kedua, mereka bertawasul, ya, dengan amanat, ya, tidak berkhianat, ya, menjaga amanat itu, bahkan amanat itu dikembangkan kemudian diberikan kepada pemiliknya. Dan yang ketiga, dia bertawasul pada Allah dengan meninggalkan perbuatan kemaksiatan yang begitu keji, yaitu perzinaan, ya. Dia tinggalkan karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika masing-masing berdoa, ya, yang awalnya mereka di kala lapang mereka mengenal Allah, kemudian ketika di dalam gua itu berarti dalam keadaan sempit, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, ya. Ketika masing-masing berdoa, ya, perlahan demi perlahan, ya, pintu gua itu terbuka hingga akhirnya, ya, setelah tiga-tiganya berdoa mohon pada Allah, akhirnya mereka benar-benar terbuka pintu itu, ya, mulut gua itu, dan akhirnya mereka bisa keluar, ya, selamat, dan itu semuanya tentu saja dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini bagaimana, ya, kita dapati bahwa orang ketika di kala lapang luang dia mengenal Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar baginya di kala sempit, di kala itu sulit, ya. Kemudian kalimat selanjutnya adalah wa'lam, dan ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, demikian pula sebaliknya apa yang menimpamu, ya, maka tidak akan luput darimu. Maksudnya apa ini? Bahwa ketahuilah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan dirimu selamat, ya, dari suatu hal, ya, maka suatu hal itu tidak akan, ya, dapat menimpamu, ya. Jadi kalau memang Allah takdirkan kita selamat dari mungkin ada suatu mara bahaya, ada kecelakaan, ya, ada suatu hal yang membahayakan, ya, orang-orang terkena, ya, seorang ketika Allah takdirkan, ya, hal tersebut luput darinya, ya, maka Allah akan berikan keselamatan baginya. Sebaliknya untuk orang-orang yang terkena musibah itu, kecelakaan itu, ya, maka itu pun adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika memang sudah ditakdirkan menimpanya, maka tidak akan luput dari mereka, ya. Apa saja, dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, ya. Sekedar seorang mungkin tersandung kakinya, ya, atau seorang mungkin penanya hilang, ya, atau hal-hal apa saja, ya. Memang ketika sudah rezekinya dia akan mendapatkan, ketika belum rezekinya maka tidak akan dia dapatkan, ya. Ini juga merupakan keyakinan seorang hamba beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa segala sesuatu itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian penggalan terakhir dari hadis yang mulia ini, para jamaah hazanillahu wa iyyakum, Rasul mengatakan wa'lam anna an-nasra ma'a sabri, ya, wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, ya. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, ya. Adanya pertolongan ketika orang itu sabar, ya. Dan jalan keluar, ya, itu akan ada bersama, ya, dengan adanya kesulitan, ya, dengan adanya kepayahan, ya. Dan kemudahan, ya, itu akan ada bersamanya, yaitu kemudahan, ya. Setelah sulit, ya, akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan 3 kalimat ini para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha segala-galanya, Maha mengangkat ya, Maha memberikan pertolongan ya, demikian pula memberikan kemudahan, demikian pula memberikan jalan keluar ya. Tapi semua itu ya Allah Subhanahu wa taala berikan hal-hal yang menjadi pendahulunya ya. Untuk bisa menang ya itu butuh kesabaran ya. Demikian pula untuk mendapatkan jalan keluar ya, maka terkadang seorang itu mendapatkan kesulitan ya. Dan untuk mendapatkan kemudahan, maka dia terkadang mendapatkan kepayahan ya. Dia akan mendapatkan kepayahan, dan semua itu adalah tak lepas dari Allah Subhanahu wa taala ya. Segala sesuatu dari kesulitan ya datangnya dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala semata yang akan mengangkatnya. Termasuk pandemi corona ya, yang sudah lebih dari 1 tahun ini ya, yang kita berada di tengah-tengahnya. Ya, maka ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah lama seperti ini, jangan sampai seorang itu melupakan Allah ya. Kembalikan segalanya pada Allah ya. Allah yang menurunkannya, dan Allah Subhanahu wa taala semata yang akan mengangkatnya. Ya, manusia bisa apa ya? Manusia bisa apa ya? Hanya dia bisa berusaha sesuai dengan tuntunan itu saja ya. Adapun yang benar-benar mengangkatnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia tinggal berusaha sesuai dengan tuntunan, tidak boleh menyelisih syariat ya. Berusaha sesuai jalur dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan berat ya, dalam keadaan yang tidak baik atau tidak baik, tinggal berusaha untuk sesuai jalur ya. Adapun yang memberikan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjelasan hadis ke-19, hadis dari Ibnu Abbas ya, yang mana hadis ini adalah hadis yang agung yang banyak mencakup ya faedah-faedah yang mulia, yang baik ya, yang sudah sebagian kita sampaikan pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ya. Adapun di sini kita fokus menjelaskan dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ya. Semoga darinya kita bisa mendapatkan banyak faedah ya. Kemudian sebagaimana biasa ya, di akhir dari pembahasan kita akan membacakan beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Ini kesimpulannya ya. Yang pertama, kesimpulan ataupun faedah yang pertama, bahwa siapa yang menjaga batasan-batasan Allah ya, seorang muslim yang menjaga batasan-batasan Allah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan ya, beribadah sesuai dengan tuntunan ya, demikian pula membenarkan kabar darinya, menjaga hak-haknya ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya ya. Maka Allah akan menjaganya baik dalam urusan agamanya, demikian pula dalam urusan dunianya. Sebaliknya ya, faedah yang kedua, barang siapa yang menyia-nyiakan hak Allah ya, dia tidak memedulikan hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjaganya. Ya. Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum ya. Mereka meninggalkan Allah ya. Maka Allah meninggalkan mereka. Ya. Mereka meninggalkan Allah, tidak menjaga Allah, tidak menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tinggalkan mereka ya. Allah biarkan mereka diazab ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini balasan sesuai dengan amalan, sebagaimana faedah ketiga ya, bahwa balasan sesuai dengan amalan ya. Amalannya adalah menjaga Allah ya, maka balasannya pun penjagaan dari Allah pada hamba ya. Sebagaimana Allah juga mengatakan ya, fadhkuruni adzkurkum ya. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu ya. Dan banyak ya hal berkaitan dengan masalah ini ya yang menunjukkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan ya. Balasan sesuai dengan amalan. Kemudian di antara faedahnya pula para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum ya, bahwa seorang hamba ya, dia harus mengkhususkan ya ibadah ya, dan memohon pertolongan, dan ini termasuk dari ibadah ya, itu hanya pada Rabb-nya, pada Allah ya. Ya, dalam hal ibadah ya,
memohon pertolongan, memohon bantuan hanya ditujukan pada Allah. Ya, dalam hal-hal yang memang hal tersebut ya hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memohon rezeki, ya, memohon kesembuhan, memohon taufik, memohon hidayah, ya, memohon kesuksesan, memohon dimasukkan dalam surga, ya, memohon agar mendapatkan naungan pada hari kiamat, ya, memohon agar amalannya diterima, ya, memohon agar dimasukkan ke dalam surga, memohon agar dimasukkan ke dalam surga firdausnya, ya, dan lain sebagainya. Maka ini hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh pada hamba, ya. Jangan sampai seorang ya salah dalam meminta memohon, salah dalam menunjukkan ibadah, ya. Dalam hal ini ibadah harus ikhlas ya lillahi taala, ya. Kemudian sebagaimana di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah beriman pada takdir, ya. Beriman pada takdir. Ya, kita harus mengimani ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya, ya, maha mengetahui segala-galanya. Allah maha mengetahui segalanya, ya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tuliskan hal tersebut ya di Lauhil Mahfuz, ya. Allah tulis segala yang terjadi di Lauhil Mahfuz, ya. Kemudian kita harus meyakini segala sesuatu ini tidak lepas dari keinginan ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah menciptakan ya segalanya sesuai dengan ya apa yang telah Dia takdirkan, ya. Sesuai dengan apa yang telah Dia takdirkan. Jadi sejak zaman dahulu, kemudian sekarang dan yang akan datang, ya, itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus mengimani ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bahwa di antara bedanya juga ya, bahwa hamba ya, itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat ya, melainkan apabila manfaat dan madarat tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam banyak hal ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ketika ada orang ingin memberikan manfaat ya, atau ingin menimbulkan madarat pada orang lain ya, ketika belum takdir dari Allah maka tidak akan mungkin bisa, meskipun yang dikumpulkan itu adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini ya, maka tidak akan bisa, ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita yakini para jamaah, ya. Karena sebagian orang ya, ada yang melakukan atau memiliki keyakinan-keyakinan yang aneh ya, kalau kamu tidak tidak beribadah, kalau kamu tidak meminta atau memohon kepada syekh ini, syekh itu, atau ahli kubur ini, ahli kubur itu, maka engkau akan tertimpa musibah, maka engkau akan demikian dan demikian. Kita harus menziarahi kuburan ini, kemudian meminta padanya, kalau tidak maka akan demikian demikian. Jadi takut ya ahli kubur itu bisa memudaratkan dirinya. Ya. Ini ketakutan yang merupakan kesyirikan, ya, tidak diperbolehkan. Ya, yang memberikan manfaat dan mudarat hadis ini tadi jelas, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an pun Allah menjelaskan, ya, juga berkaitan dengan masalah ini. Ya, jadi ya, segala sesuatu yang menimpa kita dari kemudaratan itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun kita berusaha untuk menjaga diri darinya, ya. Demikian pula seorang mungkin dia tidak menjaga diri dari hal yang dapat menimpakan mudarat padanya, tapi kalau memang Allah selamatkan ya pasti dia selamat, ya. Dan ini bisa kita saksikan bersama di tengah-tengah kita dari kejadian-kejadian tertentu, ya, bencana, gempa, kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, dari mereka ada orang-orang yang sudah dewasa berusaha untuk menyelamatkan diri tapi ternyata tidak selamat, ya. Namun ada bayi, anak kecil yang terluput dari kematian. Ya, semua itu ya tentu dengan takdir dari Allah. Allah yang memberikan mudarat, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan kehidupan, dan Allah yang memberikan kematian, ya. Kemudian poin yang ketujuh, ya. Ini berkaitan dengan poin 7, ya, bahwa seorang ya, tidak akan mungkin mendapatkan suatu manfaat yang melainkan kalau memang sudah ditakdirkan. Kemudian dia tidak mungkin ya terbebas ya, atau dapat menolak madarat melainkan kalau sudah ditakdirkan, ya. Jadi apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Ini erat dengan poin sebelumnya. Tapi ada satu poin penting di sini,
Masya Allahu kana wa illam nasya. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi meskipun kita tidak mengharapkannya, meskipun kita tidak menginginkannya. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak inginkan maka tidak akan terjadi meskipun kita menginginkannya. Jadi semuanya adalah dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, apa yang Allah tidak inginkan pasti tidak akan terjadi, ya. Dan semua itu, ya, baik dari kebaikan atau keburukan yang Allah takdirkan, ya, tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari hikmah, ya, yang bisa jadi kita tidak mengetahui hikmah di balik itu semuanya. Ya. Bisa jadi kita sebagian mengetahui, sebagiannya ada yang tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian poin 8, 9, dan 10, ya, bahwa kesabaran, ya, ini dia akan, bahwa kesabaran ini akan menghasilkan, ya, darinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula kesulitan, ya, kesulitan, maka, ya, kesusahan, maka itu akan dibarengi nanti dengan jalan keluar, ya, dan kesulitan demikian pula, ya, kesukaran, ya, maka itu pun akan datang setelahnya kemudahan, ya. Dan ini dengan semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun kita hanya berusaha sesuai tuntunan, ya. Dan poin ke-11, sebagaimana hadis ini menunjukkan, ya, tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau, ya, termasuk begitu dekat dengan sahabat atau itu dekat dengan anak-anak, ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berakhlak mulia, ya, itu tidak dengan sesama orang dewasa, tidak, ya. Bahkan beliau dengan anak-anak pun, ya, menampakkan, ya, beliau memiliki akhlak yang mulia, ya. Di antara dengan Abdullah bin Abbas di sini, ya, sering juga kita dapatkan bagaimana beliau bermain bercanda dengan Al Hasan dan Al Husain, ya. Demikian pula, ya, beliau pernah bercanda juga dengan saudara, ya, atau keponakan dari Anas bin Malik, ya, yang pada saat itu, ya, dia memiliki seekor burung peliharaan, kemudian mati burung peliharaannya itu, ya, kemudian dihibur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung peliharaanmu itu, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ketika ada anak kecil maka beliau pun mengucapkan salam pada mereka, ya. Nah, ini menunjukkan tawaduknya beliau, ya, rendah hati beliau, ya. Demikian pula kelemah lembutan beliau, ya, kepada anak-anak kecil, ya. Dan faedah terakhir para jamaah, ya, di hadis yang mulia ini, ya, diawali dengan kata-kata ala u'allimuka kalimatin atau inni u'allimuka kalimatin. Ya gulam inni u'allimuka kalimatin, ya, wahai anak kecil, ya, sungguhnya aku akan sampaikan padamu beberapa kalimat penting, ya. Ini menunjukkan, ya, semacam motivasi, ya, atau seorang itu agar fokus, agar serius, ya, mendengarkan apa yang akan disampaikan. Ya, ini pembukaan seperti ini, kalimat pembukaan seperti ini, ya, ini penting, ya, dalam beberapa hal, khususnya hal-hal yang serius, ya. Sebelum memulai pelajaran, contohnya guru, ya, dengan menjadikan murid-murid fokus terhadap pelajaran, ya, dengan bertanya, sekedar bertanya halaman mungkin, atau bertanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dari pelajaran yang telah lewat, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka itu hal seperti ini para jamaah. Coba kalau kita ingat-ingat dari bangku kita dulu sekolah, ya, entah SD, SMP, atau SMA, maka kita akan mengingat hal-hal semacam ini dari gurunya. Dan subhanallah, sampai sekarang saya ketika di SMA ingat sekali ada seorang, ya, guru, ya, namanya, mukanya, gaya berbicaranya, ya, demikian pula ketegasan beliau dan lain-lain hal berkaitan dengan beliau ini, ya, masih ingat, begitu ingat sekali, seakan-akan baru kemarin. Karena metode mengajarnya pun bagus, ya. Di antaranya apa? Setiap pelajaran, ya, ketika di awal pelajaran maka semuanya buku ditutup, kemudian ditanya pelajaran-pelajaran yang baru kemarin, ya. Tidak bisa, ya, maka malu, ya, terkadang kita malu ketika tidak bisa, sehingga hal tersebut memacu untuk apa? Murojaah, untuk mengulangi pelajaran, ya. Setelah beberapa saat kemudian baru memulai pelajaran. Ini yang apa? Yang kita ingat, ya. Ini yang apa? Dengan demikian pun ilmunya pun bisa kuat, ya, kokoh di itu di dada kita,
di kepala kita, di hafalan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, penjelasan dari hadis ke-19 ya, hadis Ibnu Abbas ya. Hadis yang begitu penting bagi kita ya. Dan terakhir ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab, bahwa apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ya kepada Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas yang masih kecil pada saat itu, sudah saya sampaikan tadi bahwa Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW meninggal dunia ya masih berumur sekitar 14 tahun ya. Kalau perkiraan umur dengan balik berarti belum balik ya. Seandainya kita kita perhatikan dari sisi umur, yaitu 15 tahun baru dikatakan balik ya, seorang anak itu. Ya, meskipun ada tanda-tanda yang lainnya. Ini hanya perkiraan saja ya dengan umur. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti ini menyampaikan entah berapa saat sebelum itu, yang menunjukkan perhatian beliau terhadap anak-anak dalam masalah bimbingan akidah, ya, akidah, masalah tauhid, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang rukun iman, ya, tentang adanya malaikat, ya, adanya kitab-kitab, adanya para rasul, ya, adanya hari kiamat. Ini penting, ya, sampaikan pada mereka, ya, dan bisa kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, seorang contohnya ketika bangun pagi, ya kita sampaikan, ayo bangun pagi. Untuk apa bangun cepat-cepat ya? Sebagian orang atau umumnya orang mengatakan apa? Supaya kamu tidak terlambat sekolah, ya. Supaya nanti kita pagi-pagi bisa olahraga dan sebagainya. Padahal ada hal yang penting ya di balik itu yang mungkin luput bagi sebagian orang. Apa itu? Ya, ada sholat subuh, ya. Orang sholat subuh bisa 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Apabila 2 rakaatnya saja, 2 rakaat sebelum subuh yang hukumnya sunnah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lalu bagaimana dengan sholat wajibnya yang tentu hukumnya wajib bukan sunnah, ya. Ini lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Nah, kita sampaikan berarti ini berkaitan dengan masalah pahala, ya, berkaitan masalah akhirat, berarti berkaitan dengan masalah agama, ya. Ada orang mungkin anaknya mukul orang lain atau melakukan hal yang tidak baik atau mengucapkan kalimat yang tidak baik, kita sampaikan tidak boleh hal tersebut, ya. Nanti kalau orang melakukan itu bisa mendapatkan dosa dari Allah, ya. Kalau mengucapkan hal yang baik, ya maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berusaha perlahan-lahan mengikat, ya, ingatannya, mengikat memorinya, mengikat, ya, otaknya, ya, dengan apa? Dengan akhirat, ya. Supaya, ya, anak itu tumbuh kembang, ya, dalam rangka, ya, bisa menumbuhkan ketakwaan, ketakutan dan sifat-sifat yang lainnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah, sekali lagi ini yang bisa disampaikan pada pembahasan kali ini, pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Semoga menjadi pahala yang tidak terputus buat antum dan insyaallah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai pertanyaan, silahkan kirim pertanyaannya melalui chat box atau bisa menyampaikan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu tentunya. Bagi yang ingin menyampaikan secara privat, silahkan kirim pertanyaannya ke Saifuddin Abu Rumaiso. Sekedar info, buat besok malam insya Allah ada kajian bahasa Arab, dan buat lusa Kamis malam ada kajian hadis Riyadhus Shalihin. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fi Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Ustadz, mohon penjelasan mengenai apa yang terjadi dengan pahala yang terhapus dikarenakan riya apabila seorang mukmin telah bertaubat. Barakallahu fiik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan wa fiikum barakallah. Ada
seorang yang bertanya, harap dijelaskan berkaitan dengan masalah amalan yang bisa terhapus ya apabila seorang riya dalam beramal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surat Al-Baqarah ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ya, ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, ini termasuk dari amal soleh ya, bil manni wal adza, ya, dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu ya, mengganggu orang yang diberi ya. Jadi dengan mengungkit-ungkit pemberian ya, maka itu bisa menghapuskan amalan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir ya. Seperti orang yang berinfak ya, menginfakkan hartanya riya ya pada manusia ya, dan tidak beriman pada Allah dan hari akhir ya, riya. Karena riya ya, ulama menjelaskan bahwa riya, amalan riya tidak akan diterima ya. Di dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ana aghna syuraka 'ani syirki faman asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah ya, aku adalah ya, zat yang paling tidak butuh terhadap syirikan ya. Barang siapa yang beribadah ya tapi dia riya ya, syirik di sini maksudnya riya ya, maka aku akan meninggalkannya ya, dan akan meninggalkan amalannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya amalan seorang hamba ketika dia riya dalam amalannya maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riya itu adalah ketika seorang ketika seorang beribadah ya dengan tujuan mencari muka orang lain ya. Maksudnya ingin dilihat oleh orang lain. Sekedar ingin dilihat oleh orang lain ya. Apalagi kalau dia menginginkan pujian dari orang lain ya. Dia membaca Al-Qur'an ya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain ya. Maka ini adalah riya ya. Ini tidak diperbolehkan ya. Hukumnya haram, termasuk dari kesyirikan ya. Termasuk dari kesyirikan ya. Dan orang ini adalah termasuk dari sifat-sifat mereka orang-orang munafik ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Apabila mereka mengerjakan salat ya, mereka mengerjakan dengan kusala, bermalas-malasan ya, dan tidaklah mereka melakukannya ya, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit ya. Yura'una an-nas, mereka riya pada manusia, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikitnya. Maka riya ini adalah sesuatu yang membahayakan. Oleh karenanya hati-hati dari riya ya, karena ini bisa menjadikan amalan hamba itu tidak akan diterima. Lalu amalan apakah yang tidak diterima yang akan terhapus itu? Ya. Ulama mengatakan, jadi seandainya seseorang dia melakukan ibadah tertentu, ya, sebagian mengatakan, ya, ketika dia melakukan ibadah yang modelnya bersambung, ya, contohnya sholat, ya, contohnya sholat, maka contohnya sholat, anggap saja sholat asar lah, ya, 4 rakaat, ya, sholat asar, sholat zuhur atau isya yang 4 rakaat. Nah, anggap saja ketika di awal, ya, rakaat pertama dia tidak muncul riya padanya, ya, kemudian ketika rakaat selanjutnya, ya, kedua dan seterusnya, kemudian dia riya, ya, maka ketika dia starsil atau membiarkan riya itu sampai akhir, ya, maka sebagian ulama mengatakan ketika amalan ini bersambung model sholat seperti ini, ya, sebagian berpendapat tidak diterima sama sekali amalannya, baik yang rakaat pertama demikian pula rakaat sampai akhir. Ini kalau dia tidak berusaha untuk menolaknya. Tapi kalau dia berusaha untuk menolaknya, kembali ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima insyaallah. Namun sebagian dari ulama yang lainnya mengatakan bahwa rakaat yang pertama ini masih diterima ya, karena dia di situ ikhlas ya, meskipun amalan ini bersambung ya. Adapun untuk rakaat kedua dan seterusnya karena ada riya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terhapus ya. Ini akan yang terhapus. Yang kemudian ya,
Jadi kalau amalan marisi bersambung, sebagian mengatakan ya tidak diterima sama sekali, tapi ada yang berpendapat yang pertama yang diterima. Adapun ketika amalannya itu tidak bersambung, ya, contohnya seorang menyiapkan 100 real ya, 100 real untuk bersedekah ya. Jangan 10 real ya, yang banyak sekalian ya, 100 real untuk bersedekah. Kemudian dia akan membagikan untuk beberapa orang ya. Anggap saja satu orang dia kasih 50-50 ya. Nah, yang 50 pertama dia ikhlas, 50 kedua dia riya ya, 50 kedua dia riya. Maka yang ikhlas ini sudah selesai. Ya, maka ini akan diterima ya. Adapun yang kedua ketika dia riya, ya maka ini tidak akan diterima, terhapus. Ya, ini amalannya terhapus ya. Sehingga maka ini sepakat sudah ya. Sepakat bahwa yang pertama diterima, yang kedua ya akan terhapus ya. Tinggal dia nanti selanjutnya adalah ketika dia kembali ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha ya, dengan taubat nasuha. Ya, lalu bagaimana kalau sekiranya dia bertobat pada Allah dengan taubat nasuha, ya, bagaimana dengan kabar amalan-amalan yang telah dia kerjakan ya, maka tentu amalan yang dia tujukan untuk selain Allah ya tidak akan diterima ya. Amalan yang dia tujukan untuk selain Allah ya, untuk dunia ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun yang benar-benar lillahi taala yaitu yang akan kekal ya. Itu yang akan senantiasa ya bersamanya, dan itu yang akan menemaninya ya. Berbeda dengan ketika seorang dia beramal soleh, ya, kemudian bermaksiat, lalu bagaimana amal soleh yang telah dia lakukan? Ya, dia kemudian bertobat dengan tobat yang baik, ya, maka insya Allah itu akan tetap bersamanya. Ya. Karena ketika orang-orang kufar, ya, mereka pernah melakukan amalan-amalan yang baik, kemudian masuk Islam, ya, dan baik keislamannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima amal-amal baik yang dia lakukan dahulu ya. Mungkin sebagian dari mereka ada yang bersedekah, ada yang berbagi, ada silaturahim ya, ada yang menjaga hak-hak tetangga ya, ada yang lain sebagainya ya. Sehingga itu akan tetap menjadi amal baik ya yang akan didapatkan dirinya setelah dia masuk Islam ya. Wallahu a'lam, ini yang bisa disampaikan. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana jika seseorang menemukan sesuatu di jalan atau barang subhat, kemudian dia berdalih mungkin ini merupakan rezeki yang tidak disangka-sangka min haitsu la yahtasib, karena dia sudah bertakwa pada Allah. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wa jazakumullahu khairan fikum barakallah. Masya Allah ya. Tidak mudah sih kalau kita mengaku kita sudah bertakwa kemudian dapat ini itu ya. Tapi kita memang semestinya husnudzan juga ya. Tapi di satu sisi juga seberapa usaha kita untuk benar-benar bertakwa pada Allah ya, maka itu tidak mudah untuk menggapai ketakwaan yang sesungguhnya. Karena takwa itu butuh ilmu ya, dan ya kita harus melihat diri kita juga sendiri ya. Apa kita sudah benar-benar mengetahui banyak mana perintah-perintah Allah, mengetahui banyak mana larangan-larangan Allah, kemudian yang perintah kita laksanakan, yang larangan kita tinggalkan, ya. Kemudian bertakwa dalam berbagai keadaan dan seterusnya. Ya. Kalau memang seorang bisa menjaga, ya, menjaga batasan-batasan Allah dalam berbagai macam keadaan, ya, maka itulah hamba yang benar-benar bertakwa dengan sebenarnya. Ya. Baik, berkaitan dengan masalah barang temuan ini. Sebenarnya kembalinya bukan kepada ini adalah rezeki yang tidak disangka-sangka atau bagaimana. Ya, rezeki itu yang jelas halal, contohnya dikasih orang ya. Tiba-tiba orang ngasih duit sekepok gitu ya. Tiba-tiba orang mungkin ngirimin duit 51 juta atau berapa juta ya dan sebagainya. Tapi hati-hati kalau yang ngirimin nanti ternyata bank ya, bisa diperkarakan nanti ya. Baik. Kalau berkaitan dengan masalah nemu barang ya, itu nanti kembali kepada luqatah ya, barang temuan ya. Nah, itu untuk barang temuan itu nanti dilihat apakah itu kira-kira berharga ya atau tidak ya. Bukan masalah rezeki atau bukan rezeki ya. Jadi ini nanti ada hukum tersendiri ya. Apakah barang itu kira-kira dibutuhkan oleh orangnya atau tidak ya. Kalau seandainya orang anggap saja menemukan duit 10 real, 20 real, sudah ambil saja. Ya.
kita manfaatkan tidak mengapa, insya Allah. Ini tidak terlalu dibutuhkan oleh banyak orang ya. Tapi memang ini pun perlu diketahui juga dia kira-kira tinggal di tengah-tengah orang seperti apa ya. Tapi kalau di tengah-tengah orang miskin itu ya, dia nemu itu ya di tengah-tengah mereka, maka 10 real 20 real ini pun penting ya. Baik. Anggap saja dia menemukan 10 real 20 real, maka dia ambil tidak mengapa, insya Allah dia manfaatkan rezeki ya. Tapi nanti perlu diketahui kalau ada orang yang nyari-nyari, ya dia siap mengembalikan. Ya. Atau sekiranya dia anggap saja mendapatkan yang banyak, ya 500 real. Ya. Ini sudah 1, berapa sekarang? Ya, 1,7, 1,8 mungkin. Ya. Jadi bagaimana ini? Ya, ini berharga. Kalau 500 real itu berharga, berarti tidak mudah. Ngurusi atau berurusan dengan barang temuan itu tidak mudah. Karena dia punya kewajiban untuk mengumumkan ya di tempat dia menemukan uang itu atau barang yang berharga itu ya, kemudian atau diumumkan juga di tempat-tempat berkumpulnya orang ya, bahkan bisa jadi sampai butuh diumumkan di media ya, dan itu dia lakukan selama 1 tahun ya. Terus seperti itu. Jadi saya katakan tidak mudah untuk bermuamalah dengan luqatah atau barang teman itu. Kalau sekiranya sampai 1 tahun tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang mengaku bahwa itu miliknya, ya sudah, boleh dia ambil, boleh dia manfaatkan. Awalnya kan menjaga, selanjutnya dia manfaatkan. Boleh? Boleh, silakan. Tapi ini pun sama saja juga nanti seandainya ada orang yang mencari, oh selama ternyata dia setelah 2 tahun datang karena dia safar, dulu saya pernah merasa kehilangan duit 500 real di tempat ini, demikian, dan ternyata setelah diceritakan, persis seperti yang dia dapatkan, oh itu 2 tahun yang lalu ternyata duitnya si fulan. Ya. Kemudian dia orang fulan ini mencari, maka kita harus amanah. 500 yang sudah kita gunakan itu, ya, maka harus dikembalikan. Ya. Jadi bukan masalah rezeki orang yang bertakwa atau sebagainya, tapi ini hal yang sulit, masalah luqatah atau barang temuan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ustaz, ada pertanyaan masuk antum, Ustaz? Tidak ada. Masih ada pertanyaan satu lagi, Ustaz. Boleh, Ustaz? Ya, tafadhol. Ya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana jika seorang overconfidence, terlalu percaya diri, kalau Allah tidak menakdirkan terjadi, maka tidak akan terjadi. Tetapi ilmunya kurang tentang hal tersebut. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Terlalu percaya diri ya. Ini bagaimana ya? Percaya diri ya. Ini memang perlu ditinjau ya secara maknanya. Kalau maksud dari percaya diri di sini adalah dia itu tawakal pada Allah ya. Dia awali dengan ikhtiar ya, usaha ya, persiapan dan sebagainya, dia kemudian percaya diri dan serahkan segalanya pada Allah ya. Maka ini adalah kebaikan ya. Namun kalau maksudnya dia percaya diri dia lupa sama Allah ya, maka ini keburukan ya. Dan umumnya ya, atau mungkin bahkan semuanya kalau orang Indonesia ya mengatakan atau mengartikan percaya diri itu berarti maksudnya, atau pede itu maksudnya dia adalah berani ya, berani. Ya, karena apa? Ya itu karena tadi mungkin sudah, kalau seandainya mau presentasi atau mau menyampaikan laporan atau yang lain sebagainya, dia sudah persiapan, mau ujian ya, kemudian dia pede, atau mau meminang akhwat atau menawar akhwat ya, dia pede karena memang persiapan dan sebagainya mendukung ya. Tapi tetap menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa ya. Karena hal ini bisa dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah ya, kemudian dia mempersiapkan segalanya semampu dirinya, berikhtiar mengambil sebab ya. Ini bisa menjadikan dia itu berani ya, pemberani. Kemudian ditambah lagi bahwa segala sesuatu tidak mungkin menimpa dirinya kecuali dengan izin Allah, termasuk madarat. Kalau belum rezekinya dia mendapatkan madarat, maka kembalinya pada Allah, maka tidak mengapa ya. Jadi berani, kuat
ya, semangat, kemudian semuanya disandarkan pada Allah, itu adalah kebaikan, ya. Akhlak yang mulia, ya, kebaikan itu adalah akhlak mulia yang bisa membawa kepada banyak akhlak mulia yang lainnya, ya. Tinggal perinciannya kepada yang bertanya, ya, khususnya barakallahu fiik, ya, tinggal seperti apa gambarannya, ya. Jangan lupa, ya, seandainya seorang memang berani untuk melakukan ini itu, jangan lupakan Allah. Tidak mungkin dia bisa melakukan ini itu kecuali dengan dengan pertolongan Allah, ya. Sebagaimana dia harus yakin bahwa dia tidak bisa memberikan manfaat atau tidak mungkin mendapatkan manfaat atau tidak mungkin tertimpa madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam artian seperti ini maka itu adalah hal yang bagus. Sekali lagi kembali kepada yang bertanya perinciannya seperti apa, ya. Karena kalimatnya tentu masih umum, ya. Wallahu taala alam. Baiklah, langsung saya tutup saja. Baik, ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada antum semuanya, ya, para jamaah, para hadirin, demikian pula kepada tim, ya, yang telah mempersiapkan segalanya, kepada Abu Rumaisa juga, ya, Mas Fauzi, teman-teman yang lainnya, ya, termasuk kepada istri saya juga yang menyiapkan segalanya di sini. Sebelum saya pulang sudah disiapkan semuanya. Kepada Salman juga, ya. Barakallahu fikum jami'a. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menuntut ilmu dan terus membimbing kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, dan kita senantiasa mohon pada Allah, ya, agar segala hal yang ada pada diri kita ini diberkahi olehnya dan ditutup usia kita dalam keadaan yang baik, ya, husnul khatimah. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.